Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Di tangan saya ada HP second Vivo Y19s. Dan dengan HP ini saya jadi ingat bahwasanya HP-HP sekarang udah jarang banget pakai baterai 5000 mAh ya. Baterai 5000 mAh kayaknya udah mau ditinggalin. Seperti yang bisa kalian lihat, HP entry level dari Vivo ini termasuk baru ya, dengan baterai yang udah 5500 teman-teman. Vivo Y28 kemarin 6000, Y29 kayaknya lebih tinggi lagi ya. Kayaknya baterai 5000 mAh udah mau ditinggalin banget nih. Nanti bakalan apa kabar gitu ya untuk baterai 5000 mAh untuk beberapa 1 tahun ke depan ataupun mungkin akhir tahun nantinya gitu ya teman-teman. Apalagi yang baterainya masih 4000 mAh, ayolah ganti. Mungkin baterai kalian udah boros dan HP kalian udah kerasa panas saat dipakai gitu ya teman-teman. Vivo Y19s yang saya pegang di sini dia varian RAM 4 dengan internalnya di 128 GB dengan harga Rp1.450.000 aja teman-teman. Untuk harga barunya sekarang 1.800.000 untuk harga barunya ya. Ya selisih 350.000, udah lumayan menghemat ya teman-teman. Untuk warnanya di sini ada yang warna gelap ya, warna black atau hitam yang saya pegang di sini ya teman-teman. Untuk spesifikasi seperti ini. Baterai besar 5500 mAh, flash charge, kemudian tahan banting, ada IP64, tahan air ya. Bukan tahan percikan lagi tapi tahan air ditulisnya di sini ya. 50 megapiksel untuk kameranya dan 300 untuk audio. Udah stereo speaker. Wah, HP entry level udah stereo speaker katanya. Udah mantap ya teman-teman. Tapi ya yang kayak gitulah. Desainnya juga cakep. Ya tapi ada tapinya pasti. Kalau entry level itu pasti ada kekurangan yang kerasa nantinya ya teman-teman. Pemakaian standar aja intinya. Kalau buat game semacamnya ya janganlah. Ini HP-nya. Kemudian untuk kelengkapan seperti ini ya teman-teman. Oke, kita cek ini kartu garansi dan panduannya. Untuk charger seperti ini dia. Untuk chargernya di 15 watt ya teman-teman. Kemudian untuk USB-nya di sini USB tipe C dan tentunya kelengkapan original Vivo ya. Di tambah basa-basi lanjut kita fokus ke bagian HP-nya. Harga Rp1.450.000, kira-kira seperti apa untuk HP-nya. Oke teman-teman, seperti biasa langsung aja cek ke mulusan. Kayak gini untuk bagian kamera mulus, bagian bawah juga oke ya. Di sini cuman jamur dan ini lepas ya teman-teman tuh. Bisa dilepasin. Oke, di sini dia untuk kemulusan mantap. Mantap mantap pokoknya tuh. Nggak ada bekas jatuh ataupun semacamnya, lecet, aman dari lecet dan semacamnya ya. Jadi untuk tingkat kemulusan di HP Vivo Y19s yang saya pegang di sini dia super mulus teman-teman. Jadi kondisinya masih seperti baru lah. Yang kekurangannya kalian nggak dapetin case. Kalau secara desain ini memang udah cakep banget ya, kameranya tuh 1 2 dan di sini ada kayak lampu notifikasi gitu ya teman-teman, dan satu di sini ada LED flashnya. Udah cakep banget. Kalau untuk dimensi secara ketebalan di sini dia berketebalan di 8,14 mm ya teman-teman. Standar untuk ketebalannya, bukan masuk kategori yang tipis banget. Kemudian untuk apa namanya ya, untuk bobotnya di 198 gram ya. Jadi ya untuk bobotnya bisa dibilang mau hampir ke berat gitu ya teman-teman. Ya bukan yang standar ataupun gimana, ini udah masuk kategori yang cukup lumayan berat sih ya, enggak yang pas berat banget sebenarnya, tapi ya udahlah kayak gini. Dan untuk lebarnya di sini dia memang lebar di 75 bukan 75 tapi 76,15 mm. Jadi untuk pegangan satu tangan kerasanya kurang nyaman. Desainnya udah mengkotak, udah mantap banget. Untuk peletakan seperti yang bisa kalian lihat, bagian bawah di sini ada speaker, ada colokan charger, mic, colokan headset. Di sini tempatnya ada tombol power sekaligus fingerprint, ada tombol volume, bagian atas ada speaker lagi, udah stereo, mantap ya. Dan di sini tempat SIM yang tentunya udah triple slot. Jadi mantap banget teman-teman. Oke, lanjut pada bagian layar. HP harga 1.800.000 untuk harga barunya, dan saat ini bisa kalian dapetin dengan harga cuman 1.450.000 untuk HP bekas dengan desain yang menurut saya udah yang cakep. Bagian belakang oke, bagian depan apalagi dia udah
udah pakai punch hole teman-teman tuh ya. Seperti yang bisa teman-teman lihat, ini udah pakai punch hole dan mantap banget. Secara bezel di sini masuk kategori yang lumayan tipis, apalagi bagian bawah yang ukuran HP cuman angka 1 jutaan. Menurut saya ini udah mantep banget ya teman-teman. Layarnya oke banget. Oke, selanjutnya kita coba cek bagian layarnya tuh ya. Nggak ada flag putih, nggak ada area yang menguning. Ini hitam-hitam bagian luar aja tuh, bisa dibersihin. Nggak ada flag putih atau flag kuning, jadi aman untuk HP Vivo Y19s yang bisa saya pegang di sini. Kemudian untuk sentuh-sentuh kita coba cek juga. Sentuh-sentuhnya bagian samping, bagian tengah semuanya aman ya. Sentuh-sentuh semuanya aman di HP ini. HP ini berukuran di 6,68 inch. Untuk layarnya tentu masih pakai IPS LCD dengan resolusi HD+ ya teman-teman. Untuk tingkat kecerahan kalian nggak perlu khawatir. Untuk pemakaian di luar ruangan udah mantap karena udah mentok di 1000 nits untuk kecerahannya. Jadi udah mantap banget di HP ya Vivo Y19s yang saya pegang di sini. Sentuh-sentuh semuanya aman dan mantap banget. Kemudian kita coba cek tentang ponsel terlebih dahulu, kira-kira udah ada update atau enggak ya teman-teman. FatOS 14 dia pakai octa-core ya, RAM 4 plus 4, ada extended RAM 4 GB, versi Androidnya 14 dengan internalnya di 128 GB. Ada apa ini? Kompresi penyimpanan 10 GB. Ini mungkin tambahan atau gimana, saya kurang paham juga ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini untuk ya kelengkapan lain-lainnya. Untuk baterainya 5500 seperti yang udah kita baca di sini ya teman-teman. Dan untuk SoC-nya ataupun chipsetnya pakai apa? Nah, ini dia pakai WinSoC T612 yang kurang lebih menurut saya setara lah dengan MediaTek Helio G85. Jadi ini anggaplah dia cari yang beda ketimbang pendahulunya kayak Vivo Y17s, Y18 yang itu pakai Helio G85, dan ini dia pakai brandingan lain kayak ya Tiger T612 yang sebenarnya secara performa dan semacamnya itu di kelas yang sama gitu ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya apalagi ya, kita coba, oh ya kita coba speaker, kita coba speakernya di bagian sini. Kita coba speaker. Oke ya. Wah, bagian atas, bagian bawah juga oke dan mantap ya untuk HP-nya di sini. Secara speaker semuanya aman, untuk sentuh-sentuh ataupun tombol-tombol semuanya masih kliki dan mantap banget. Fungsi di HP ini mantap ya, semuanya aman dan terkendali ya teman-teman di HP Vivo Y19s. Kemudian kita lanjut pada bagian kamera. Untuk kameranya di sini dia di 50 megapiksel dengan ya kamera selfie-nya di 5 megapiksel aja teman-teman. Fitur-fiturnya seperti ini aja. Oke. Ada mode malam, ada potret, ada video dan lainnya yang 50 megapiksel panorama yang seperti ini ya. Ada gerak lambat juga. Ya udah lumayan ya, HP di bawah 2 juta, HP 1 jutaan ataupun entry level itu bahasanya udah ada gerak lambat sekarang ya. Kalau dulu sih mau dapetin mode gerak lambat ini harus bisa dapetin dengan harga yang 5 jutaan gitu ya teman-teman. Di tahun 2020 sampai 2022 itu harus cari HP yang harga 4 sampai 5 jutaan, ada fitur gerak lambatnya. Kita foto. Kalau untuk foto-foto HP Vivo Y19s saya merasa ini cukup lah ya, dan memang cakep sih untuk kita yang mungkin sukanya selfie-selfie gitu ya teman-teman. Dan foto-foto ini udah menurut saya masuk kategori yang mantap, dan hasilnya yang seperti ini kita pakai softbox ya teman-teman tuh. Ya kelihatan ada noise biasa kayak gini untuk hasilnya tuh ya teman-teman. Untuk kamera selfie-nya ini bagian potret, ini kamera potretnya, kemudian ini kamera biasanya. Detailnya juga dapat warna seperti ini, bahkan tuh goresan pada jari saya pun juga kelihatan. Detailnya masih oke ya teman-teman dan mantap menurut saya pribadi. Untuk foto-foto mengabadikan momen, Vivo Y19s udah masuk kategori yang menurut saya bagus di kelasnya ya teman-teman. Untuk video tentu dia mentok di 1080 30 fps. Untuk kamera selfie-nya sama ya teman-teman, resolusinya di 1080 di 30 fps. Kalau untuk kualitas video stabil enggak bang? Ya tentunya enggak. Harga cuman 1 jutaan, jangan mengharap HP yang ada stabilizer ataupun semacamnya, kecuali kalian cari HP second yang rilisan tahun 2020 ataupun 2021, itu pasti dapatlah harga 1 jutaan di tahun sekarang ya teman-teman. Oke, mungkin buat kalian yang mungkin berminat, semisal nih
tadi ada beberapa yang tanya gitu, kok udah ada di Shopee-nya Bang, nggak ada di ini di toko online semacamnya teman-teman. Udah ada di deskripsi ya, kalian coba cek di sana untuk link Shopee saya. Semisal memang barangnya nggak saya post di Shopee, kalian WA terlebih dahulu ataupun DM aja. Kenapa kok barangnya nggak ada Bang? Nanti saya konfirmasi barangnya masih ready atau enggak. Kenapa saya jarang posting di sana? Karena keseringan itu laku di offline ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen beli HP di saya dan harganya udah cocok, WA terlebih dahulu semisal nggak ada postingannya di Shopee ataupun semacamnya. Kalau kalian WA bisa langsung transfer juga oke ya Bang, kan lebih lebih cepat lah. Kalau di Shopee saya bakalan naikin harganya. Semisal saya taruh harga di sini 14.50, nanti saya taruhnya 1.500.000 gitu ya teman-teman, karena HP dan juga uangnya nanti bakalan masuk hitungan tertahan ya, karena ya efek perjalanan ataupun tertahan oleh Shopee juga beberapa hari gitu ya teman-teman. Garansi seperti biasa, langsung aja cek deskripsi untuk ya detailnya ya teman-teman. Sekian untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.